Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baik, kita lanjutkan jemaah sekalian. Ya, qala al-muallif rahimahullahu taala bab ma jaa min at-tabligh fi man 'abada Allah 'inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza 'abadu. Ya. Jadi bab larangan keras, tertulis ya, bab larangan keras beribadah, ya, larangan keras beribadah di kuburan orang soleh, ya, di kuburan orang soleh, orang soleh. Fa kaifa idza 'abadahu, ya, apalagi sampai menyembahnya. Jadi jemaah sekalian, kita dilarang untuk beribadah di kuburan, tidak boleh. Ya, kalau kita ziarah kubur mendoakan para penghuni kubur, maka ini masyru', dibolehkan. Tapi yang meminta kepada yang ada di dalam kubur, maka ini dilarang. Ya. Sekarang dalilnya mana? Kan begitu. Ya, dalilnya mana? Nah, kita sebutkan dalilnya. Fis Sahih an Aisyah, ya, dalam kitab Sahih, ya, Sahih Muslim disebutkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, berarti ini istri Nabi SAW, anna Umma Salamah dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan. Bahwasanya Ummu Salamah menyebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kanisah, gereja. Ra'atha bi ardil Habasyah, yang ia lihat di negeri Habasyah. Ya. Siapa Ummu Salamah ini? Apanya Nabi? Apanya Nabi Ummu Salamah? Ya, istrinya Nabi SAW. Jadi di sini sebutkan dua istri beliau. Yang pertama siapa? Aisyah. Yang kedua Ummu Salamah. Dua-duanya istri Nabi SAW. Ya. Kemudian Ummu Salamah ini menyebutkan kepada Nabi SAW tentang gereja yang ada di Habasyah. Habasyah itu di mana? Hah? Di pulau mana? Ya, di Afrika. Sekarang namanya apa? Ethiopia sekarang, ya. Namanya Ethiopia. Jadi hijrah pertama kaum muslimin itu bukan ke Madinah, tapi ke mana? Habasyah. Ya, karena di sana ada seorang malik, seorang raja yang adil, yang tidak menzalimi kaumnya. Siapa nama rajanya? Hah? Raja Najasyi, ya, Najasyi. Antum ingat ya, Raja Najasyi. Dan sebab adanya salat salat gaib adalah kematiannya Raja Najasyi, ya. Nah, di antara kaum muslimah yang berhijrah ke tempat tersebut adalah Ummu Salamah, dan suaminya ketika itu Abu Salamah. Jadi sebelum menikah dengan Nabi, Ummu Salamah sudah menikah dengan Abu Salamah. Tapi Abu Salamah meninggal, ya, ketika beliau berhijrah ke negeri Habasyah. Maka Nabi ajari sebuah doa, kuli, katakanlah, Allahumma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala pada musibah yang menimpaku dan ganti yang lebih baik. Jadi Nabi ajari kepada Ummu Salamah untuk mengatakan ganti yang lebih baik. Kata Ummu Salamah, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Tidak ada. Setelah habis masa iddahnya, ternyata dia dilamar oleh Nabi SAW. Maka kata dia, saya baru tahu yang lebih baik daripada Abu Salamah adalah Rasulullah SAW. Untuk paham? Iya. Dan di antara doa yang kita sering baca dari Ummu Salamah adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dan kita lanjutkan. Jadi Ummu Salamah menyebutkan kepada Nabi SAW tentang gereja Ra'atha bi ardil Habasyah, yang dia lihat di negeri Habasyah. Wa ma fiha minas suwar, ya, di dalam gereja tersebut ada patung-patung. Faqal, maka Nabi SAW mengatakan, ulaika idza mata fihim ar-rajul salih awil 'abdus salih banau ala qabrihi masjidah. Mereka itu, ya, yang membuat patung-patung di dalam gereja
apabila meninggal orang-orang soleh di antara mereka atau hamba yang soleh, banau ala qabrihi masjidah, maka mereka membangun di atas kuburannya masjid. Jadi ada orang soleh meninggal, dibangun di atasnya apa? Masjid. Mereka beribadah di dalamnya. Ya, wasawwaru fihi tilkas suwar. Kemudian mereka memasang gambar-gambar. Ya, ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Ya, mereka itu seburuk-buruknya makhluk. Hadis riwayat Muslim. Baik, ini yang akan kita bahas ya mas sekalian, dan ini banyak terjadi di negeri kita. Ya, banyak terjadi di negeri kita. Orang-orang yang beribadah di sisi kubur, mungkin di situ juga banyak gambar-gambarnya. Ya, kalau patung kayaknya sedikit ya kalau patung. Tapi kalau gambar, besar gambarnya. Ya, mulai dari gambarnya Ali bin Abi Thalib ada, Hasan Hussein ada, ya, dan seterusnya. Baik, ikhwatal iman, azakumullah. Kemudian tambahan ini bukan sabda Nabi SAW. Fahaula jama'u baina fi'atain, fitnatain. Ya, mereka itu menggabungkan dua fitnah. Jadi mereka yang buat patung-patung ya di dalam gereja, kemudian beribadah di dalamnya, melakukan dua fitnah. Yang pertama, fitnatul kuburi, ya fitnah kubur. Kemudian yang kedua, fitnatit tamathil, ya fitnah patung-patung. Ya, fitnah patung-patung. Jadi yang pertama fitnah kubur, ya fitnah kubur, yaitu mereka membangun masjid. Ada kuburan, dibangun masjid di dalamnya. Ya. Maka ini fitnah dan ini tidak boleh. Ya. Nabi mengatakan, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena mereka itu menjadikan kuburan nabi mereka menjadi masjid. Jadi tidak boleh, ya, tidak boleh kuburan kemudian dibangun di atasnya masjid. Ini yang pertama ya. Fitnah yang kedua, fitnah apa? Ya patung, ya patung. Yang kedua patung. Jadi yang pertama kubur, fitnah kubur artinya mereka membuat masjid di atas kuburan. Yang kedua patung, ya. Wa fitnatit tamathil, ya. Mereka buat patung dan ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, inna min syarri asyaddin nasi adzaban yaumal qiyamati al musawwirun. Yang paling besar nanti azabnya di hari kiamat adalah pada para penggambar, ya, yang membuat patung-patung. Jadi antum ingat ya, jadi dua fitnah, yaitu fitnah kubur, kemudian fitnah patung-patung. Munasabatul bab di kitab tauhid. Iqra ya Abul, Iqra. Ya. Munasabatul bab, kesesuaian bab dengan kitab tauhid. Ingat ya, kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid. Hiya bayanu anna ibadatallahi indal qabri, ya, menjelaskan bahwa beribadah kepada Allah di kuburan, beribadah kepada Allah di kuburan, wasilatun ila syirki, ya, wasilah menuju kepada syirik, ya. Antum ingat itu ya. Jadi kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid menjelaskan bahwa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di kuburan itu wasilah menuju kepada kesyirikan, ya, wasilah menuju kepada kesyirikan. Kemudian tarjamatu Ummi Salamah, ya, hiya ummul mukminin Hindun bintu Abi Umayyah al-Makhzumiyah al-Quraisyah, matat sana 26 Hijrah radhiyallahu taala anha, ya. Ini di antara istri Nabi SAW, namanya Ummu Salamah, ya. Disebut dengan Ummul Mukminin. Mana Ummul Mukminin? Ibunya orang-orang yang beriman. Kenapa disebut dengan ibunya orang-orang yang beriman? Jadi semua istri Nabi disebut dengan Ummul Mukminin, semuanya. Ya, semuanya. Karena setelah Nabi SAW meninggal dunia, maka mereka tidak boleh dinikahi oleh para sahabat. Diharamkan untuk para sahabat. Karena istri Nabi SAW semuanya akan menjadi, ya, istri beliau SAW di dalam surga. Untuk paham ini, makanya disebut dengan Ummul
Ummul Mukminin, ya. Baik, al-makna al-ijmali lil hadis. Saya bacakan saja makna hadis secara umum. Anna Ummu Salamah wasafat 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi maradil maut. Jadi Ummu Salamah menyebutkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang sakit. Yang sakit ini mengantarkan beliau kepada wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma syahadathu fi ma'walin nasara bin suwaril adamiyyin. Apa yang dilihat oleh Ummu Salamah di tempatnya orang-orang Nasrani, tempat ibadahnya. Yang tadi kanisa, ya. Min suwaril adamiyyin, di dalamnya ada patung-patung. Fabayyana sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan as-sabab alladhi min ajlihi ittakhadhu hadhihi as-suwar wa huwa al-ghulu fi ta'dhimis shalihin. Sebab mereka mengadakan patung-patung atau gambar-gambar tersebut yaitu bersikap gulu. Apa itu gulu? Berlebih-lebihan. Fi ta'dhimis shalihin, dalam memuliakan orang-orang soleh. Jadi sudah kita jelaskan berkali-kali jamaah sekalian, orang-orang terdahulu ketika mereka ingin semangat ibadah, maka mereka buatkan patung orang-orang soleh sebelumnya. Agar mereka itu semangat kalau lihat patungnya Latta, Uzza, Manat, semangat mereka. Semangat. Sama juga dengan ya Wat, Suwa, Yaghus, Ya'uq, wa Nasr. Ini di kaumnya Nabi siapa? Ya Nabi Nuh, ya Nabi Nuh. Mereka semangat, maka mereka buat patung. Ternyata itu semuanya wasilah menuju kepada kesyirikan. Tsumma bayyana hukma man fa'ala dzalika bi annahum syirarun nasi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hukumnya bahwa hal tersebut menjadikannya ya seburuk-buruk manusia. Kenapa? Li'annahum jama'u baina mahdhuraini fi hadza as-sani', karena mereka menggabungkan dua fitnah, yaitu fitnatul kubur bittikhadhiha masajida. Fitnah kubur yang menjadikannya sebagai masjid. Jadi kuburan dijadikan masjid, tempat beribadah. Wa fitnata ta'dhimit tamathil. Kemudian fitnah yang kedua adalah mengagungkan patung-patung mimma yuaddi ila syirki, yang mengantarkan kepada kesyirikan. Jadi jamaah sekalian, kita tidak bisa mengatakan, wah saya aman, tidak mungkin saya menyembah patung itu. Jangan jamaah sekalian, ini sudah berlalu sejarah yang panjang terkait masalah patung. Ya, kita coba lihat kisahnya Nabi Musa dan kaumnya. Baru diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Laut Merah dari kejarannya siapa? Fir'aun. Itu baru diselamatkan dan mereka lihat mujizat. Mujizatnya jelas ketika Nabi Musa tancapkan tongkatnya begini, pukulkan tongkatnya di lautan terbelah. Mereka lihat itu. Mereka seberangi, mereka saksikan. Kemudian dipukulkan lagi, kemudian tersambung lagi, mereka lihat. Tapi setelah itu apa? Ya, mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah anak sapi. Coba bayangkan. Ya, padahal mereka melihat mukjizat. Sehingga tidak boleh bergampangan dalam masalah ini. Ya, Nabi menutup celah menuju kepada kesyirikan. Meskipun dia belum melakukan kesyirikan, tapi itu dilarang, diharamkan. Minimal dia terjatuh pada hal yang diharamkan. Apalagi kalau dia minta kepada patung itu. Apalagi kalau dia minta kepada penghuni kubur. Ya, Syekh, tolong sampaikan hajat saya kepada Allah. Mungkin dia jadikan wasilah. Atau dia mengatakan, wahai Syekh, tolong kabulkan permintaan saya. Itu syirik besar. Karena doa itu harus diberikan kepada siapa? Kepada Allah. Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Berdoa kepadaku, saya pasti ijabah. Allah mengatakan, qul inna salati ya wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, la syarika lahu. Tidak ada serikat bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika umirtu, demikian aku diperintah, wa ana awwalul muslimin, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga masalah doa jamaah sekalian jangan diberikan kepada makhluk. Berdoa langsung kepadanya. Kalau ada ustaz sekarang mengatakan atau kiai, kamu doa lewat saya. Ya, kalau tidak lewat saya tidak mustajabah. Kenapa? Saya lebih dekat kepada Allah. Ini harus ditinggalkan orangnya, ya. Tidak benar yang seperti ini. Antum doa langsung minta kepada Allah, ya. Langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian jemaah sekalian,
Saya kembali kepada menjadikan ini. Perhatikan ini. Ini ada ilmu tambahan di sini. Itu menjadikan kuburan seperti masjid, ya. Jadi menjadikan kuburan seperti masjid, ya. Di sini maknanya ada tiga. Maknanya ada tiga. Yang pertama, sholat atau sujud di atas kuburan. Di atas kuburan. Maka ini diharamkan, ya, tidak boleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wala tusallu ala qabrin. Jangan kalian sholat di atas kuburan. Ya, jadi dalilnya wala tusallu ala qabrin. Ala qabrin. Ya, jangan sholat atau sujud di atas kuburan. Kemudian yang kedua, ya, sholat atau berdoa menghadap kubur, menghadap kuburan. Ini banyak saya jumpai di Masjid Nabawi. Ya, jadi di depannya makamnya Nabi kan kiblat sana. Nanti orang-orang, ya, orang yang mungkin belum sampai ilmu kepadanya, dia berdoa menghadap kuburannya Nabi. Maka ini keliru, ya. Orang menghadap kiblat ketika dia berdoa. Kata Nabi, wala tusallu ila qabrin. Jadi hadisnya sama, ya. Hadisnya sama. Yang satunya pakai ila, yang satunya pakai ala. Jangan sholat menghadap kuburan. Jangan sholat menghadap kuburan. Kemudian yang ketiga, jadi kuburan seperti masjid. Makna yang ketiga, jamaah sekalian, adalah membangun masjid di atas kuburan. Nabi SAW mengatakan, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi mereka menjadi masjid, ya. Dan dari sinilah jamaah sekalian, seorang tidak boleh sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan. Tidak boleh, ya. Bahkan para ulama sepakat sholatnya batal. Misalnya ini, ya, misalnya ini tempat sholat. Kemudian kuburannya di dalam, baik itu di belakang, kiri kanan, atau mungkin di depan. Maka ini batal sholat, tidak bisa sholat di sini. Ya. Tapi kalau misalnya di luar pagar, makanya tidak ada masalah. Kalau dia di luar pagar, atau mungkin dia di depan tapi sudah di luar, maka ini tidak ada masalah. Kalau antum safar, lihat masjid, jangan langsung turun sholat, lihat masjidnya, ada kuburan atau tidak di dalam. Ya. Kalau ada, jangan sholat di situ. Ya. Baik, ikhwatal iman, a'azakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sekarang, ma yustafadu minal hadis, ya, pelajaran yang bisa diambil dalam hadis ini. Ini pelajaran atau faidah. Iqra ya Usaid, ya Basaid, fadhal. Iya. Jadi yang pertama, al-man'u min ibadatillahi inda kuburis sholihin. Larangan beribadah di kuburan orang soleh. Kenapa? Li'annahu wasilatun ila syirki. Karena dia wasilah menuju kepada kesyirikan. Wa huwa min fi'lin nasara, dan itu termasuk perbuatannya orang Nasrani. Jadi dua alasannya. Yang pertama, wasilah kesyirikan, kemudian yang kedua, perbuatannya siapa? Orang Nasrani. Dan kita dilarang untuk mengikuti, ya, agama selain agama Islam. Ya, tasyabbuh dilarang. Nabi mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Jadi Nabi SAW, meskipun itu belum terjatuh pada kesyirikan, itu sudah dicegah oleh Nabi. Ini istilahnya dalam bahasa kita namanya saddu dzari'ah. Saddu az-zari'ah. Artinya menutup celah menuju kepada kesyirikan. Ya, menutup celah menuju kepada kesyirikan. Dan ini dilakukan oleh para sahabat. Di zaman Umar bin Khattab ada satu panglima yang luar biasa, namanya jadi dijuluki Saifullah, ya, Saifullah. Siapa itu Saifullah? Ya, Khalid bin Walid. Khalid bin Walid, jamaah sekalian, ini panglima perang yang tidak pernah kalah. Bayangkan, yang tidak pernah kalah. Sebelum masuk Islam, apalagi setelah masuk Islam, tidak pernah kalah dia. Sebelum masuk Islam, dia ikut perang Uhud. Perang Badar dia tidak ikut. Perang Uhud dia ikut. Perang Uhud dia di kalangan
kafir Quraisy, dia masih musyrik. Ya, siapa yang menang di situ? Muslim atau kafir? Orang kafir. Ya. Dan satu panglima yang luar biasa di situ adalah Khalid bin Walid. Dia menjadi sebab kekalahan kaum muslimin. Ketika pasukan pemanah meninggalkan posnya, maka Khalid bin Walid mutar naik ke atas Jabal Rumah, kemudian membunuh pasukan yang tersisa. Itu sebelum masuk Islam dia sudah menang. Setelah masuk Islam, semua peperangan dimenangkan oleh dia. Di zamannya Nabi, di zamannya Abu Bakar, sampai di zamannya Umar, Umar copot dia. Ya, dipecat sama Umar. Kenapa? Karena para sahabat itu sudah mulai melihat sudah mulai takjub dengan Khalid. Dia mengatakan kalau Khalid jadi komandan kita pasti menang. Jadi kalimat muncul dari sebagian kalangan ketika itu. Kalau Khalid jadi panglima kita pasti menang. Maka Umar bin Khattab mengatakan kepada Khalid bin Walid, ya, inni lam a'zil Khalidan min sukhtin wala khiyanatin. Saya tidak mencopot Khalid karena kebencian, ya, dan pengkhianatan, tidak. Walakinan nasa, ya, futinu bihi. Tapi manusia terfitnah gara-gara Khalid bin Walid. Ya. Kemudian kata beliau, fa ahbabtu ayya'lamu anna Allah was-sani. Ya, jadi orang terfitnah mengatakan kalau Khalid jadi panglima berarti kita pasti menang. Dan saya ingin, kata Umar bin Khattab, ya, agar manusia memahami bahwa yang memberikan kemenangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi Khalid dicopot. Ya, gara-gara menang terus. Ya, orang terfitnah nantinya. Apalagi kalau dia mengatakan kalau Khalid jadi panglima kita pasti menang. Ini sudah mendahului takdir. Ya. Sama juga ini masih di zamannya Umar, ada jasad Nabi namanya Daniel. Ya, jasad Nabi namanya Daniel. Jadi Abu Musa al-Asy'ari ketika itu ditugaskan untuk menjadi pimpinan perang. Kemudian menaklukkan suatu daerah namanya Turtus. Ya. Nah, ada penduduk kalau mereka minta hujan, mereka keluarkan jasad Nabi ini. Dan nabinya masih utuh, jasad nabinya. Dan memang jasad Nabi itu tidak dimakan oleh tanah. Jadi kalau mereka mau minta hujan, mereka keluarkan, kemudian minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Abu Musa al-Asy'ari melihat kejanggalan. Dia tulis surat kepada Umar bin Khattab. Kemudian Umar menjawab bahwa itu adalah Nabi. Ya, itu adalah Nabi. Maka buatkan lubang di siang hari sebanyak 13 lubang. Kemudian di malam hari kamu dan temanmu itu, jadi 2 orang, ya, Abu Musa al-Asy'ari dengan temannya, disuruh untuk masukkan Nabi Daniel ini ke dalam salah satu dari 13 lubang tersebut di malam hari. Tidak ada yang lihat kecuali mereka berdua. Kenapa? Karena ini wasilah menuju kesyirikan. Ini namanya saddu dzariyah. Ya. Jadi jemaah sekalian, celah yang mengantarkan seorang kepada kesyirikan itu ditutup rapat-rapat. Jangan sampai orang berbuat syirik baru cari solusinya. Ya. Sebelum terjadi kesyirikan maka tutup rapat-rapat. Ya. Bukan cuma masalah kesyirikan, ya, masalah muamalah juga demikian. Ya, jangan sampai orang suudzon sama kita. Dijelaskan memang, misalnya kita sebelumnya belum menikah, kemudian kita menikah, kemudian gandeng perempuan, ada orang lihat, dia jelaskan, ini istri saya. Kalau dia tidak dijelaskan misalnya, ya ini nanti fitnah jadinya. Atau ada orang tidak puasa, dia makan, kemudian ada temannya lihat, dia jelaskan, saya tidak puasa, saya lagi sakit misalnya. Atau saya lagi musafir. Ya. Kalau dia tidak jelaskan, jadi fitnah nantinya. Baik, selanjutnya jamaah sekalian, yang kedua, ikra ya Said, ya Said. Ya. At-tahadduts amma yaf'aluhu al-kuffar, menceritakan, tulis ya, saya ada tulis ini. Menceritakan apa yang dikerjakan oleh orang kafir agar orang muslim menghindarinya. Jadi Nabi SAW, ya, menjelaskan kepada Ummu Salamah terkait perbuatan, ya, orang-orang yang ada di Habasyah, ya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk karena menggabungkan 2 fitnah. Fitnah kubur, kemudian fitnah tamathil, fitnah patung-patung. Dan berbicara masalah keburukan jamaah sekalian harus dijelaskan kepada umat. Jangan cuma mengetahui kebaikan saja. Kata Hudzaifah bin Yaman, kana nas min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarr.
Jadi para sahabat dahulu bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kebaikan-kebaikan. Kata Hudzaifah, adapun saya bertanya kepada Nabi masalah keburukan. Makhofata ayudrikani, saya takut terkena keburukan. Kemudian kata beliau, man arafal haqqa minasyarri waqa'a fi. Siapa yang lebih banyak mengetahui kebaikan-kebaikan daripada keburukan, maka suatu saat dia akan terjatuh pada keburukan. Karena dia menyangka itu kebaikan. Berapa banyak orang yang terjatuh kepada perbuatan bid'ah? Karena dia menyangka itu baik. Ya, seandainya dia pelajari keburukan-keburukan, maka insya Allah dia bisa menghindari keburukan tersebut. Ya. Jadi membahas masalah misalnya dosa-dosa besar itu perlu dipelajari. Ya, dosa-dosa besar agar kita bisa menjauhinya. Yang ketiga, Iqra ya Akmal. Iqra. Suwari. Janadzalika ya wasilatun ila syirki ya. Yang ketiga at-tahdhiru minat taswiri wa nasbis suwari. Larangan membuat patung ya dan memajang patung. Lianna dzalika wasilatun ila syirki. Lianna karena dzalika itu wasilatun wasilah ya perantara ila syirki menuju kepada kesyirikan ya. Ini sudah banyak kita bahas masalah patung ya, mulai dari Nabi Nuh alaihissalam, kemudian Nabi Musa alaihissalam. Di zaman Nabi Nuh ada 5 patung. La tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa wad suwa terus Ya'uq, Yaguth, kemudian Nasr, 5 ya. Ini semua orang soleh ya di zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Kaumnya mengatakan jangan meninggalkan peribadatan kepada Allah. Tapi jangan juga meninggalkan peribadatan kepada 5 patung tersebut. Jadi selain mereka menyembah kepada Allah, ternyata mereka juga berbuat syirik kepada 5 patung tersebut. Ya, kemudian di zamannya Nabi Musa Al-Ijl. Ya, anak patung sapi yang dibuat oleh siapa? Siapa? Ya, ingat Samiri. Ya, Samiri. Jadi ketika Nabi Musa dan kaumnya menyeberangi Lautan Merah, kemudian Samiri melihat malaikat Jibril, roda bahasanya itu yang delman ya. Itu rodanya ada percikannya. Kemudian dia kumpulkan. Setelah dia kumpulkan, sampai di sana, maka Nabi Musa pergi untuk menerima Taurat ya, selama 40 hari. Maka dia suruh semuanya kumpulkan emas-emasnya Bani Israel, kemudian ditaruh di cawan yang bentuknya anak sapi. Sebelum berbentuk dia buang itu yang tadi yang jejak Rasul ya, jejak debu-debu dia kasih masuk, kemudian jadi patung sapi. Kalau masuk suara di duburnya, di pantatnya itu sapi, maka akan keluar suara dari mulutnya. Jadi masuk angin kemudian keluar suara dari mulutnya. Dan itu membuat takjub orang-orang Bani Israel. Kata siapa tadi? Samiri, ini Tuhan kalian. Musa itu jauh-jauh cari Tuhan. Ini Tuhan kalian ini. Dan Bani Israel sembah patung itu. Coba ya kan. Sehingga Allah mengatakan, "Faqtulu anfusakum, dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum." Cara tobatnya bunuh diri. Coba kalau syariat ini ditetapkan sekarang. Kalau orang berbuat salah, berbuat dosa, bunuh diri. Ya. Itu syariatnya Nabi Musa. Kalau sekarang disuruh tobat nasuh. Kemudian di zamannya Nabi SAW ini adalah Lata, Uzza, Manat, dan seterusnya. Ini semua orang soleh. Ingat ya, ini orang soleh sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Kemudian yang keempat, antaya menyekro. Asyam, ikro ya Asyam. Iya, bagus. Ya, anna man bana masjidan, siapa yang membangun masjid inda qabri rajulin soleh, di kuburan orang soleh, fahuwa min syiroril khalqi, maka dia seburuk-buruk makhluk. Siapa yang mengatakan demikian? Rasulullah SAW. Nabi tadi sebutkan dalam hadisnya riwayat Muslim dari Ummu Salamah. Ya. Jadi siapa yang membangun masjid di kuburan orang soleh, maka dia seburuk-buruk makhluk. Wa in hasunat niyatuhu. Ini penting jamaah sekalian. Meskipun niatnya itu bagus, baik. Ya. Sehingga di sini jamaah sekalian, niat yang baik tidak cukup
untuk beribadah kepada Allah. Ingat ya, niat yang baik tidak cukup. Ini jadi pelajaran jamaah sekalian. Karena orang semuanya tujuannya baik. Kenapa beribadah di kuburan orang soleh? Ya biar tambah semangat. Tambah semangat ibadah ya. Tambah semangat ibadah baik atau tidak? Baik. Tambah semangat ibadah. Jadi semua orang yang melakukan bid'ah itu diawali dengan niat yang baik. Padahal niat yang baik itu tidak cukup. Seorang ketika ingin diterima amalannya maka harus menepati 2 syarat. Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua, ittiba. Ya, ittiba. Artinya dia mencontohi Nabi SAW dalam ibadahnya. Jadi wa in hasunat niyatuhu, meskipun niatnya itu baik. Ya, sekali lagi niat yang baik itu tidak cukup dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terkait masalah kuburan, kita kembali kepada ifrad dan tafrid. Antaya rezeki mana ifrad? Tafrid. Ya, di sini ada 2 golongan jamaah sekalian. Terkait masalah kuburan ya. Terkait masalah kuburan, di sini ada orang-orang yang ifrad. Ini berlebihan. Yaitu orang-orang yang membangun kuburan. Misalnya dia tembok ya. Dia jadikan kayak rumah. Ini namanya berlebih-lebihan. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyujassasa al-qabru. Ya, wa yuq'ada alaihi aw ayyubna alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mengkapur kuburan, duduk di atas kuburan dan membangun kuburan. Ya, dicor. Ya, dicor. Dan ini sebab kuburan itu cepat penuh. Ya. Coba kuburannya kayak di Baki saja ya, atau di Ma'la, di Makkah atau di Madinah, ya. Enggak usah dibangun. Biar tidak cepat penuh. Kalau semuanya satu orang kemudian dia bangun 3x3, 3 kali itu tidak besar ya. Pokoknya cepat penuh ya. Adzan awalan kemana standar? Adzan. Baik, Allah. Jadi terkait masalah kuburan ada 2 hal yang tercela, yaitu orang-orang yang ifrat berlebih-lebihan. Ya, yaitu dia membangun kuburan. Ya, harusnya 2 kali 1 itu cukup, tapi karena dia bangun maka kuburannya cepat penuh. Ya, dan ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau antum meninggal dunia, ya sebelum meninggal wasiat memang kalau saya meninggal jangan dibangun kuburan, karena Nabi melarang. Ya, Nabi melarang. Dan kalau tidak ditembok itu lebih hemat. Ya, berapa kira-kira biayanya kalau ditembok? Berapa biayanya kira-kira? Mungkin nyampe 5 juta ya. Karena biaya temboknya sendiri, kemudian biaya tukangnya. Ya, mungkin nyampe 5 juta. Kalau 5 juta dipakai untuk bangun gali sumur misalnya, atau bangun masjid, itu bisa menjadi amal jariah, amalan yang tidak ada putusnya. Ya, sehingga para ulama kita mengatakan mengikuti sunnah itu murah, mengadakan bid'ah itu mahal. Ya, itu mahal. Kemudian yang kedua, yaitu orang-orang yang tafrid, itu orang-orang yang meremehkan di sisi kubur. Kalau dia mengantar jenazah, ya, maka dia duduk di atas kuburan sambil merokok lagi. Ini orang-orang yang tafrid, meremehkan. Nabi dalam riwayat Muslim mengatakan, seorang yang duduk di atas kuburan, kemudian terbakar bajunya, kemudian membakar kulitnya, khairul lahu min ayyajlisa ala qabrin. Itu lebih baik daripada dia duduk di atas kuburan. Jadi ancamannya besar, tidak main-main. Nah, ini harus dipelajari agar kita mengetahui. Kebanyakan masyarakat kita kalau dilihat, ya mereka duduk di atas kuburan bisa jadi karena mereka tidak mengetahui ancaman yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi saya bilang jangan duduk di atas kuburan ya. Itu cari tempat lain ya, tempat duduk lain kalau mengantar jenazah atau berziarah kubur. Baik, Allah a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas ya sekalian. Ini pembahasan sangat penting sekali karena banyak saudara-saudara kita yang masih terjatuh kepada peribadatan di kuburan. Ya, ada orang yang meninggal dunia, kemudian dibangun masjid, kemudian ngajak orang beribadah di situ. Kata Nabi, ulaika syirarul khalqi 'indallah. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alasannya kenapa? Karena mereka menggabungkan 2 fitnah,
Fitnah yang pertama apa tadi? Kuburan. Yaitu dibangun di atasnya masjid. Yang kedua, patung-patung. Ya. Ingat ya yang sudah saya sampaikan, saya tanyakan nanti pekan depan. Yang tidak tahu kiamat. Ya. Berdiri. Harus lulus dalam ilmu tauhid ya. Jadi seorang harus lulus dalam tauhid. Kalau dia tidak lulus di tauhid, ya, ini tempatnya non surga ya, bukan surga. Jadi harus lulus dalam masalah tauhid. Baik, demikian jemaah sekalian, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.